Shalom teman-teman yang Srimai dan Junior Church. Haleluya teman-teman, gimana kabarnya di rumah? Aku harap kita semua baik-baik aja, amin. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita berkumpul bersama lagi di ibadah yang Srimai dan Junior Church. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yang di rumah aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat satu kali lagi kesempatannya Tuhan yang masih Kau berikan pada kami hari ini. Terima kasih buat hari Sabtu yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan dengan saudara kami Tuhan dan teman-teman kami. Kami tahu Tuhan di situasi yang genting ini kami nggak bisa kumpul bareng teman-teman. Kami nggak bisa loncat-loncat, kami nggak bisa nyembah bareng teman-teman. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan hadir di setiap rumah-rumah ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang jamah hati, pikiran, dan semuanya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan pada ibadah kami pada malam hari ini. Jauhkan kami dari segala yang bukan berasal daripada-Mu ya Tuhan, bisa mengganggu ibadah-ibadah kami. Biarlah kami bisa fokuskan hati kami padamu, hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita, katakan. Oke teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk sama-sama tepuk tangan, amin. Ayo semuanya tepuk tangan di atas kepala. Karena satu-satunya Allah yang dapat kita puji, amin. Sama-sama kita nyanyikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
teman-teman, kita udah lompat-lompat, kita udah tepuk tangan buat Tuhan. Dan sekarang udah saatnya buat kita mau lebih menyembah Tuhan lebih dalam lagi pada malam hari ini, amin. Kita mau siapkan hati kita mau fokuskan pandangan kita pada Tuhan saja. Yuk teman-teman, jangan main-main waktu nyembah Tuhan, karena Tuhan gak pernah main-main sama kita, amin. Dia satu-satunya yang layak kita cintai, dia satu-satunya yang layak kita sembah. Kita mau menari, kita mau bersuka buat Tuhan Allah kita. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Dengan apa dapat kami balas ya Tuhan? Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyenangkan hati-Mu. Biarlah puji-pujian dan sembah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Teman-teman, yuk angkat sembah kalian pada malam hari ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bapak-bapak yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Semua angkat tangan yuk. Ku
kasih kalian 1 menit untuk renungkan kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih buat kita semua. Yuk teman-teman ucapkan syukur kalian buat kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami gak ada apa-apanya Tuhan kalau gak karena Engkau. Mari kita puji, mari kita sembah Tuhan Yesus pada malam hari ini. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang sering melayani Junior Church. Kami angkat pujian dan sembah kami Tuhan. Biarlah ini dapat berkehendak di hadapan-Mu Tuhan. Sementara kami akan mendengar sepenggal dari firman-Mu. Biarlah kami menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Menjaga kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami. Biar menerima firman ini dengan baik Tuhan.
Berikan kami hati yang fokus, berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak Junior Church dan juga yang Sri Maneli. Seneng banget hari ini bisa ketemu lagi sama kalian, sekalipun hanya lewat layar gadget kalian, tapi kita mau tetap bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan saat-saat ini. Mari teman-teman yuk kita mau satukan hati kita sama-sama mau doa, sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang Kau beri, kami tetap Tuhan mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur buat semua anugerah kasih setia Tuhan yang gak pernah berkesudahan buat kami. Tuhan, kami buka hati kami pasang telinga kami pada saat ini. Kami mau Tuhan lebih lagi ya Bapa mendengarkan setiap pesan-pesan firman-Mu. Tuntunlah, ajarlah setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap harinya ya Bapa kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang akan berbicara bagi setiap kami Tuhan. Pakailah Tuhan Yesus setiap kami ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu di hari-hari terakhir ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan teman-teman semua. Hari ini aku akan ngebahas firman Tuhan. Temanya adalah preparation, yaitu persiapan. Hari-hari ini seperti yang udah sering kita dengar, baik dari gembala pembina kita, baik dari gembala sidang kita sering sekali ngedengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Kehadirannya, kedatangannya itu bukan hanya bicara tentang waktu kita bisa ngerasain feel His presence, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, tapi benar-benar Tuhan Yesus pribadi yang selama ini kita sembah, yang begitu sama-sama kita rindukan, Dia segera datang. Nah teman-teman semua, apa sih yang menjadi persiapan kita? Apa sih teman-teman yang akan menjadi hari-hari ini yang mau sama-sama kita kejar, kita cari? Yaitu kita mau lebih lagi bersama-sama berjaga-jaga dan fokus dengan apa yang harus kita persiapkan hari-hari ini. Teman-teman, awal tahun bulan Januari kemarin tanggal 1 kita sama-sama komitmennya, kita sama-sama mendengar dari gembala pembina kita tentang tema di tahun ini, yaitu tahun dimensi yang baru. Bicara tentang ukuran, bicara tentang isi, bicara tentang jumlah. Teman-teman, kita sedang diperhadapkan kepada dimensi yang baru, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sesuatu yang tidak pernah kita kira sebelumnya teman-teman. Ini sedang kita alami. Apa itu? Kita bisa beribadah online seperti ini, yang sebelumnya kita nggak pernah expect bisa kayak gini keadaannya, tapi ini sedang terjadi teman-teman. Dan seringkali ketika kita memulai awal tahun itu kita selalu excited ya. Kita selalu bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan aku mau rekomitmen sama Tuhan. Tuhan aku mau hidupku lebih lagi ya Bapa mengandalkan Tuhan. Kita mau tinggalkan manusia lama, kita mau jalanin hidup yang baru. Seringkali itu terucap dari mulut kita, keluar dari mulut kita sebagai komitmen dan janji kita di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita diperhadapkan untuk memasuki sebuah proses, seringkali kita akhirnya give up. Seringkali kita akhirnya takut, khawatir, dan diliputi begitu banyak macam hal yang akhirnya perkataan dan komitmen kita yang di awal itu jadinya hanya sekedar wacana, jadinya hanya sekedar omong kosong. Jadi teman-teman semua di sini, kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi Yeremia, mari sama-sama teman-teman kita mempertanggungjawabkan, kita sama-sama berjuang untuk hidup seturut dengan janji-janji Tuhan dan untuk hidup seturut dan sesuai dengan komitmen yang sudah kita bawa di hadapan Tuhan. Teman-teman, tahun dimensi yang baru, Tuhan membawa kita ke sebuah proses
yang begitu luar biasa. Ini baru beberapa bulan di awal tahun ya teman-teman ya. Sepanjang tahun ini setiap aktivitas umat manusia di dunia ini benar-benar akhirnya berubah teman-teman. Ini menjadi sebuah new normal yang baru, sebuah hari-hari aktivitas yang akhirnya jadi biasa, ya kan? Yang dulunya kita nggak pernah keluar dengan menggunakan masker, sekarang dikit-dikit harus pakai masker. Terus yang dulunya kita baru pulang dari kampus, kita baru pulang dari kantor, kita baru pulang dari gereja, nggak lagi mikirin tuh mau cuci tangan, mau mandi lagi. Tapi sekarang keluar sebentar, cuma beli barang ke warung atau apa, cepet-cepet cuci tangan, cepet-cepet mandi, cepet-cepet beres-beres. Kalau dulu kan biasanya bodo amat ya, biasanya langsung rebahan, langsung main handphone. Dan ya akhirnya kita memulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Ini baru beberapa perubahan kecil yang akhirnya menjadi normal hari-hari ini. Bener gak teman-teman? Nah, yang aku mau tekanin di sini teman-teman, ini merupakan dimensi yang baru. Bagaimana misalnya bahwa keadaan ini memang harus kita jalani hari-hari ini. Apakah kita mau tinggalin Tuhan? Apakah kita mau bilang bahwa Tuhan itu gak ada? Apakah kita mau putus asa terus bilang bahwa ya udahlah, ngapain lagi aku ke gereja selama ini juga nggak ada gunanya, ngapain lagi aku ikut ibadah online, ngapain lagi aku ikut live streaming, kayaknya nggak ada gunanya juga aku baca Alkitab selama ini, toh saat aku berseru sama Tuhan nggak bekerja tuh sampai sekarang. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan aku bahas untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap anak-anak muda. Harus kita waspadai 4 karakter yang akan mendistract kita untuk mempersiapkan hari Tuhan yang sebentar lagi datang teman-teman. Nah, 4 poin atau 4 karakter yang harus kita waspadai, yang harus kita patahkan dari kehidupan kita. Aku akan membahas yang pertama itu adalah insecure. Insecure yang artinya adalah merasa tidak aman, merasa khawatir, merasa takut, merasa bahwa Tuhan itu kemana sih? Ada nggak sih Tuhan itu? Kok kayaknya dia diem aja? Kok kayaknya situasi lagi kayak gini, gereja pada sepi gitu kan? Gereja, tempat-tempat, bukan hanya gereja ya, tempat-tempat ibadah pada sepi, terus krisis moneter merajalela, begitu banyak orang yang kesusahan, dari setiap kalangan mengalami masalah, sakit penyakit, orang tiba-tiba banyak banget yang dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Kenapa Tuhan diem aja? Ada apa? Kenapa seperti ini? Kita menjadi pribadi yang akhirnya ragu sama kedaulatan Tuhan, ragu sama kuasa Tuhan, bahkan kita mengecilkan Tuhan. Kita malah berpikir bahwa apa jangan-jangan Tuhan sendiri nggak bisa nih menghandle coronavirus, nggak bisa nih menghandle perekonomian. Kita jadi merasa bahwa kayaknya percuma deh aku berdoa, kayaknya percuma deh aku nonton online ibadah online atau live streaming, kayaknya percuma juga aku ikut persekutuan yang selama ini terus gereja ingetin. Kita akan semakin hari mulai makin lama makin jalan mundur dan meninggalkan Tuhan teman-teman. Karena kita merasa satu-satunya pribadi yang kita harapin, satu-satunya pribadi yang selama ini tempat kita mengadu, tempat kita berseru, tempat kita berdoa, itu kok diem aja ya? Kok kayaknya nggak berkutik ya? Kok nggak ada sesuatu apapun, mujizat apapun nggak ada yang terjadi hari-hari ini. Nah, jadi teman-teman, lama-lama kalau kita punya feeling seperti ini, kita bukan hanya makin jauh, kita akan timbul rasa pahit. Kita akan timbul rasa pahit sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, dan lama-lama kita jadi tawar hati, dan ini yang akan berbahaya sekali. Ya, nanti aku akan bahas apa yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai anak-anak muda yang harus mempersiapkan hari-hari ini. Kemudian poin yang kedua
itu bicara tentang yang harus kita waspadai adalah laziness atau kemalasan. Katakan kemalasan. Teman-teman semua, kita ya hari-hari ini kita mungkin seringkali berpikir bahwa wah ini adalah waktu yang tepat untuk aku bisa santai-santai, untuk aku bisa bermalas-malesan, untuk aku bisa goler sana goler sini, nggak usah kerjain apa-apa. Kalau yang biasanya ibadah di gereja dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aku harus ada di gereja, harus absen di gereja, harus didatain sama para pengerja. Hari-hari ini aku nggak perlu lagi absen, aku cuman santai-santai di rumah, nonton live streaming juga bisa sambil ngemil dan segala macam. Akhirnya kita menjadi orang malas, orang yang nggak mau gerak, orang yang anak-anak Tuhan yang nggak fokus terhadap yang tadi lagi, terhadap komitmen kita, yang tadinya kita mau mengerjakan sesuatu, menginjili, yang tadinya kita mau do something buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita jadinya ketutup sama pemikiran bahwa ya gereja aja nggak boleh datang, sekarang semua ada PSBB, semua harus dibatesin, nggak boleh keluar-keluar, ya ngapain lagi gua serius-serius banget gitu. Udahlah, malas-malasan aja, santai-santai aja. Toh kayak gini juga bukan maunya gua, ini semua kan terjadi juga secara global, namanya juga pandemik. Akhirnya kita menjadi anak-anak muda yang santai-santai, sampai akhirnya kita nggak berjaga-jaga, sampai akhirnya kita nggak waspada, kita akhirnya jadi orang yang males untuk ngapa-ngapain, saat teduh nggak bisa, karena sekarang dulunya mungkin bisa ya, karena kan bisa bangun pagi untuk sekolah, 1 jam sebelumnya mungkin bisa saat teduh dulu, atau mau kerja gitu ya, bisa saat teduh dulu. Sekarang karena semuanya di rumah, belajar di rumah, WFH, kerja di rumah, akhirnya apa? Begadang, jadinya nggak mau lagi saat teduh, ya kan? Nah, kita harus introspeksi diri kalau mulai muncul roh kemalasan seperti ini. Kemudian yang poin yang keempat itu yang harus kita waspadai, hati-hati, itu adalah ignorance, yaitu cuek, bebek, nggak mau tahu, apatis bisa dibilang, ya itu nggak mau peduli, less empati gitu ya. Sekarang kita sadar ya bahwa krisis ekonomi merajalela. Aku tahu mungkin kalian yang lagi nonton ibadah online pada saat ini juga terkena impact-nya ya. Mungkin ada yang gajinya dikurangin setengah, bahkan nggak digaji sama sekali, bahkan kena PHK. Jadi kalian berpikir bahwa ngapain gua ngurusin dan bantu orang lain, gua sendiri aja mau hidup, mau makan aja udah syukur gitu ya. Tapi yang mau aku tekankan di sini adalah ignorance itu bukan cuman bicara tentang kita seberapa besarnya kontribusi kita untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan di situ poin yang mau aku bahas. Tapi yang mau aku tekankan di sini adalah ignorance ini adalah orang-orang yang sudah lagi nggak mau peduli sama yang namanya pemberitaan firman, kebenaran firman, cari Tuhan tentang pribadi Yesus. Karena yang tadi lagi, karena merasa bahwa Tuhan aja nggak ngomong apa-apa, Tuhan aja diem-diem aja. Terus kita juga selama ini boro-boro waktu COVID-19 ini belum seperti ini aja, ke gereja aja mungkin jarang-jarang gitu kan. Nah setelah COVID-19 ini udah kayak begini, wah kesempatan lah buat gue lebih nggak usah merasa punya tanggung jawab bergereja gitu kan. Karena kenapa? Karena kita tidak memprioritaskan Tuhan, kita tidak memprioritaskan kekristenan, kita hanya memprioritaskan apa yang enak buat kita, yang nyaman buat kita, dan akhirnya kekristenan atau Tuhan itu hanya menjadi elemen-elemen penambah ya, yang bikin komplit doang. Kalau kayak di pizza, kalau kalian pernah pesan pizza, itu cuman toppingnya doang, ya kan? Cuman bukan pizzanya itu sendiri prioritasnya itu sendiri. Tuhan itu bukan prioritasnya. Terus yang di samping-sampingnya itu kalau makan pizza kan ada pilihannya ya. Pinggirannya mau ada keju, mau ada cheesy bite atau apa. Bukan saya lagi promoin pizza, cuman ini cuma sebagai analogi.
Jadi kita itu hanya merasa bahwa Tuhan ini atau kekristenan atau bergereja itu hanya opsional aja, mau atau enggak, mau dikasih atau enggak. Nah, jadinya ketika kondimen itu pun tidak ada di pizza itu, kita merasa ya udah nggak apa-apa juga, nggak gereja atau nggak ada gereja sama aja, ya kan? Kita akhirnya menjadi anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang jadinya ignorance, nggak mau tahu, bodoh amat. Gereja kita itu adalah gereja yang punya visi loh teman-teman. Ya, gereja kita ini adalah gereja yang menuntun jemaat-jemaat Tuhan kepada sebuah goals, kepada sebuah tujuan. Bukan yang bebasin begitu aja. Nah, apakah tahun dimensi yang baru ini sudah benar-benar belum kita benar-benar alamin, udah benar-benar belum kita ngerti? Kalau kita ngerti, kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang ignorance. Kita pasti rindu, kita pasti mau tahu apa nih yang pengen Tuhan sampein minggu ini. Apa nih yang pengen Tuhan sampein hari-hari ini. Apa yang perlu aku kerjakan hari-hari ini. Bukan kita santai-santai gak mau tahu, bodo amat lah ada ibadah online kek, enggak kek. Bodo amat lah ada live streaming apa enggak kek. Cuek, gak peduli. Ya, hati-hati dengan karakter-karakter seperti ini. Dan kalau untuk prakteknya kepada sesama ya kayak itu tadi, kayak merasa bahwa paling susah sendirian. Udahlah, keluarga kita aja udah susah, tapi ukuran susahnya itu cuman karena nggak bisa pakai eyelash extension lagi, ya kan? Misalnya nggak bisa ke salon lagi, ukuran susahnya dari sana aja ukurannya. Padahal di luar sana banyak banget orang yang masih berjuang supaya bisa makan, ya kan? Kalau kalian masih punya berkat, ayo memberi. Kalau kalian nih ya punya berkat dan mungkin kalian ada bisa punya link-link untuk beli masker atau beli hand sanitizer dan alat-alat untuk kesehatan lainnya, ayo dong tabur kepada orang yang membutuhkan. Puji Tuhan ya, kemarin ada berita yang cukup baik bahwa sekarang harga-harga masker sudah back to normal. Jadinya penimbun-penimbun masker itu yang nimbun masker dan jual masker begitu mahal sampai nggak masuk akal. Akhirnya mereka gigit jari, alias mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena sekarang masker udah dijual dengan harga yang normal lagi. Nah makanya ya teman-teman, ayo jangan nggak peduli, jangan less empati sama orang lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir tentang apa yang harus kita waspadai, apa yang harus kita hati-hati, roh yang akan muncul nih hari-hari ini itu adalah over proud, terlalu kepedean, terlalu membangga atas dirinya sendiri, merasa paling benar, merasa setiap hari sudah ada di gereja, merasa tetap melakukan saat teduh, baca firman dan sebagainya. Akhirnya perasaan-perasaan seperti ini, merasa sombong rohani, ketika nanti kita ngelihat tetangga kita, ketika kita nanti ngelihat orang-orang di sekitar kita nih, misalnya tetangga kita itu adalah orang yang belum percaya Tuhan kan, terus dia misalnya kena COVID, ya kan, kena COVID atau kena PHK, ya kan, kita malah kita nyinyir, kita malah memberikan komentar yang pedes, ya, bukan memberkati, bukan membangun, bukan mendoakan, kita malah memberikan komentar-komentar yang nggak perlu. Kita malah bilang, ya pantesan lah dia aja nggak pernah berdoa, ya pantesan lah dia aja nggak pernah ke gereja, ya pantesan lah dia aja hidupnya kayak begitu, nggak kudus dan sebagainya. Hati-hati teman-teman, bukan berarti ketika seseorang atau orang-orang di sekitar kita banyak yang kena masalah, berarti kita itu luput dari masalah. Yang enggak seperti itu. Kita semua pasti masing-masing punya proses dan masalahnya masing-masing. Bukan berarti saat ini ketika keluarga kita masih utuh, kita masih sehat, kita masih bisa makan, kita masih bisa beli baju, terus gak akan ada masalah apa-apa yang akan menimpa kita sehingga kita over proud. Kita akan menyombongkan diri seolah-olah orang lain itu terkutuk. Orang-orang lain itu ya patut kena musibah seperti itu karena mereka nggak deket sama Tuhan. Nggak ada yang akan bisa mengukur iman seseorang. Manusia itu nggak bisa mengukur iman seseorang.
Ya teman-teman ya. Mungkin kita tahu, misalnya teman pelayanan kita tahu hidup mereka nggak bener, kita tahu mereka nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya udah, kita doain aja. Nggak perlu kita bahas ke forum terbuka, ke grup. Tahu nggak sih dia di PHK loh, ya pantas aja lah dia hidupnya aja selama ini pelit sama orang lain, bla 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 bla. Akhirnya kita over proud, kita merasa di dalam hati kita ngomong, puji Tuhan deh, gue tiap hari ke gereja, puji Tuhan deh, gue nih termasuk orang yang kalau di absen aktivitas gereja tuh gue paling full absennya. Gak ada yang luput dari masalah, gak ada yang luput dari pikul salib teman-teman. Semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu setiap harinya harus pikul salib, masing-masing punya salibnya sendiri. Jadi ketika ada orang lain yang mengalami, ayo doain. Jangan sampai nanti waktu kita yang ngalamin musibah, orang-orang gak ada yang mau nolong kita. Mereka malah bilang, rasain lu, syukurin lu, emang enak. Kenapa? Ya karena kita juga tabur begitu sama orang. Hati-hati dengan kita, ingat ya, kita masih di tahun P, tahun perkataan. Hati-hati dengan apa yang ada di mulut, karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, teman-teman. Nah, kemudian aku mau bahas begini, kita hari-hari ini apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya, ya kan? Dari 4 poin tadi, insecure, laziness, overconfidence dan juga ignorance. Yang harus kita tekanin, kita mau patahkan setiap roh-roh ini, teman-teman. Jangan sampai itu bersarang di diri kita hari-hari ini. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus seperti 5 gadis bijaksana. Kita harus seperti 5 gadis bijaksana. Nanti teman-teman bisa belajar, aku nggak ada waktu lagi. Kalau kita mau buka atau mau bahas cerita ini, perumpamaan ini, kalian bisa buka di Matius 25, mulai dari ayat 1, ya, kalian baca itu tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Itu sangat bagus sekali. Kalau sekarang aku mau ajak teman-teman semua, kita buka firman Tuhan di Matius 26, ayat 38 sampai 42. Aku bacain buat kita semua. Jadi ini ceritanya tentang pada saat Tuhan Yesus malam sebelum besoknya Tuhan Yesus itu disalibkan di Taman Getsemani, lebih tepatnya di Taman Getsemani. Pada saat itu Tuhan lagi berjaga-jaga dan dia berdoa di Taman Getsemani. Mulai dari ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini dia ngomong sama murid-muridnya ya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya kan? Lalu ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Wow, ini banyak banget message yang benar-benar Tuhan sampein dari beberapa ayat yang baru aja kita baca. Aku bahas ya. Jadi Tuhan Yesus itu, dia kan 100% Tuhan tapi 100% manusia. Jadi ketakutan, kekhawatiran yang Tuhan Yesus rasakan itu ya sama persis dengan ketakutan yang hari-hari ini kita lagi rasain. Bahkan pada saat itu Tuhan Yesus itu udah diperhadapkan sama siksaan dan maut yang begitu luar biasa menyakitkan, teman-teman. Ya, makanya di firman Tuhan ini diberitakan kan, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu saking dia takutnya, saking dia stresnya, dia doa, terus dia itu nangis, dia berkeringat
keluarnya itu bukan air bening begitu, tapi keluar seperti darah butiran-butirannya, saking dia takut, teman-teman. Nah, situasi ketakutan ini hari-hari ini sedang meliputi dunia ya. Bukan hanya kita-kita aja yang di Indonesia, bukan. Tapi meliputi dunia. Apalagi mereka yang lagi kesusahan ekonomi. Dan setiap hari bangun diperhadapkan dengan ketidakpastian. Kapan pandemik ini akan berakhir gitu kan. Nah, ketakutan-ketakutan yang dialami itu Tuhan Yesus itu pernah alami, teman-teman. Bahkan lebih parah. Ya, karena Tuhan Yesus gak buat apa-apa. Dia harus diperhadapkan ke sebuah penganiayaan yang begitu ngeri banget. Tuhan kita itu pernah alamin. Dan pada saat itu Tuhan bukannya cuek, dia bukannya males, dia bukannya nyantai-nyantai, dia bukannya merasa mentang-mentang dia anak Tuhan. Oke, Bapakku yang di sorga pasti jaga aku. Oke, Bapakku yang di sorga pasti kirim malaikatnya, bala tentaranya untuk berjaga-jaga sehingga aku gak akan ngerasa sakit, nggak akan merasa teraniaya. Oh enggak teman-teman. Bahkan di Yesaya itu diberitakan wajah Tuhan Yesus itu nggak dikenalin lagi, hancur, ya kan? Nah, begitu menderitanya Tuhan Yesus, begitu luar biasa penderitaannya, tapi Tuhan bilang apa? Kalau memang ini kehendak Bapa, ya udah cawan ini aku minum, aku terima. Ini dahsyat banget gak sih teman-teman? Hari-hari ini ayo kita belajar taat, kita belajar nurut. Teman-teman, kita nih belum sampai disuruh berdarah-darah, terseok-seok, dicambuk, istilahnya gitu ya. Enggak loh, kita cuma disuruh di rumah aja, kita disuruh tenang di rumah. Ya udah terima aja dulu. Berjaga-jaga di rumah aja bukan berarti lu malas-malesan. Berjaga-jaga, berdoa fokus. Karena apa? Karena daging ini lemah. Ya kan? Kalau daging ini nggak dilatih, nggak didisiplinin, jadinya males. Kita baru berapa bulan aja nih di rumah. Aku aja, to be honest ya, itu jadinya tuh tidurnya jadi malam banget gitu kan. Jadi malam banget. Nah teman-teman, ayo dong kita mulai disiplin lagi. Kita mulai aktif lagi. Sekalipun di rumah, kita harus tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang sedia kala seperti pada saat kita sebelum terkena pandemik ini. Makanya aku nih ya sekarang teman-teman mulai lagi aktif jogging, workout. Bukannya mau promosi atau apa, mau pamer atau apa, enggak. Justru mau melatih diri. Wah, gue gak bisa nih. Kalau gue tiduran terus, jadinya badan nih. Jadinya males teman-teman. Ya kan? Kayak otot aja. Otot kalau gak dilatih lama-lama kendor. Iya kan? Makanya teman-teman ayo sama-sama kita tetap persiapkan diri, tetap berjaga-jaga. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Kalau kamu lihat ya, 5 gadis yang bodoh itu, mereka cuma tidur-tiduran tok. Mereka makanya ketiduran kan itu karena mereka nganggap sepele, nganggap sepi. Mereka nggak ada siap-siap. Kalau 5 gadis bijaksana, mereka tetap berjaga-jaga. Mereka punya pelita, minyak itu diisi supaya nggak habis sambil nunggu mempelainya datang. Akhirnya apa? 5 gadis bodoh itu nggak bisa masuk. 5 gadis bijaksana yang diterima. Kita nggak akan pernah tahu teman-teman. Ini semua lah umat manusia ini lagi pada ngantri untuk dipanggil pulang sama Tuhan. Iya kan? Kita nggak akan pernah tahu besok terjadi apa. Orang COVID-19 ini aja kita nggak akan pernah tahu kapan selesainya, kapan finishnya. Kita hidup hari-hari ini dengan kenyataan yang seperti ini. Namun kita harus ingat kalau Tuhan dia nggak pernah diem. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, dan tepat pada waktunya kita akan melihat sebuah kuasa. Ini aku percaya dan yakin banget kalau kita sama-sama punya iman, sama-sama
kita berdoa, berpuasa, kita sama-sama imani, yakini bahwa tahun dimensi yang baru Tuhan akan bawa kita semakin naik dan bukan turun. Ini kita habis ini penuaian yang terbesar dan yang terakhir benar-benar akan terjadi, teman-teman. Mari yuk sama-sama, jangan cuek, jangan males, jangan gak mau tahu. Ayo kita sama-sama teman-teman fokus. Sekalipun kamu ada di rumah, tetap lakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kamu lakukan sebelum pandemik ini terjadi, teman-teman. Tetap berdoa, tetap bekerja, jangan males. Amin. Ayo teman-teman, sama-sama aku mau ngajak teman-teman semua yang ada di rumah saat ini, kita sama-sama buka hati kita, ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Aku mau kasih tahu, ada satu hal yang manusia itu gak bisa kalahin, sementara Tuhan sanggup kalahkan, yaitu apa? Maut. Kita mau dari pemerintah, orang kaya, selebritis, sampai kalangan manapun, gak akan bisa yang namanya luput dari maut. Tapi ada satu pribadi, dia sudah mati, tapi dia menang atas maut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya andalan kita. Gak ada lagi cara lain, teman-teman. Hidup kudus dan sungguh-sungguh sama Tuhan hari-hari ini. Ya, kita gak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita kembali pulang. Namun, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau mempersiapkan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari teman-teman, sekian firman Tuhan, kebenaran firman kiranya bisa menjadi kekuatan buat teman-teman semua, menjadi dorongan lebih lagi buat teman-teman semua. Ayo kita sama-sama berjuang yuk. Teman-teman, yang berjuang itu bukan cuman kalian, saya juga, kita semua juga teman-teman. Dan tadi kemarin ya teman-teman, aku ada post di Instagramku tentang ibadah online. Teman-teman, kita bersyukur kalau gereja kita masih difasilitasi dengan alat-alat untuk bisa kalian mengakses ibadah online, bisa ngedengerin firman seperti ini. Tahu gak sih teman-teman, di kampung-kampung, di desa-desa, atau di beberapa tempat, itu banyak banget gereja kecil yang gak bisa beribadah seperti kalian beribadah saat ini. Please banget, jangan kita sia-siakan, jangan nganggep sepi, jangan nganggep bodo amat deh. Dikasih tahu, di broadcast tentang ibadah online, di broadcast tentang pendalaman Alkitab, dicuekin begitu aja. Tentang FC diajakin, ayo kita FC, ayo kita lebih dekat sama Tuhan, cuek aja. Loh, justru ketika akhir zaman udah dikasih tahu nih, Tuhan udah mau dateng, kok malah pada nggak mau siap-siap gitu loh. Kita sampai bingung. Makanya teman-teman, ayo kita siap-siap bareng-bareng, rajin, aktif, ikut ibadah-ibadah online yang disediakan sama gereja kita. Jangan sampai kita cuek. Amin teman-teman. Mari sama-sama yuk. Aku mau ngajak semua tutup mata. Kita mau taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara Tuhan. Namun aku percaya ya Bapa, Engkau Allah kami yang akan bekerja. Engkau yang akan buka jalan ya Tuhan Yesus di tengah keadaan yang sukar ini Tuhan. Namun kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah kami yang ikut pegang kendali. Engkau Allah kami yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau Allah kami yang berkuasa atas setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bersatu hati, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala roh-roh ignorance, roh-roh kemalasan, segala roh-roh over proud, roh-roh yang gak mau tahu, roh-roh yang kepedean, roh-roh yang insecure, kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memiliki hati yang terus haus, yang terus lapar, yang terus kangen sama hadirat Tuhan, yang terus mau do something buat Tuhan di hari-hari terakhir ini, yang terus mau jalanin kehendak Tuhan, amanat agung di hari-hari terakhir ini. Tuhan pakai kami, Tuhan urapi kami, Tuhan mampukan kami Tuhan, kami perlu Engkau. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami ya Tuhan.
Agar kerajinan kami nggak kendor Tuhan. Kami mau terus excited ya Bapa. Sehingga setelah pandemik ini berakhir, kami Tuhan Yesus dapat melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Dan kami dapat melihat bahwa penuaian terbesar dan yang terakhir sedang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari anak-anak muda kita mau angkat kedua tangan kita mau menerima berkat daripada Bapa. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, generasi Yeremia, tetaplah setia, tetaplah kuat, tetaplah menjadi anak-anak muda yang bergairah di dalam Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai malam hari ini, besok dan sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Dan kita ditemukan tetap bertahan dan setia sampai pada akhirnya. Mari sama-sama yang sudah terima berkat Tuhan, sambut berkatnya dan sama-sama kita mau katakan amin. Oke, God bless you all. Stay safe dan tetap semangat ya. Jangan males dan tetap bersuka cita. God bless, bye-bye.